Belakangan ini itu banyak orang yang ngomong soal video dokumenter Dirty Vote 2. Video yang digadang-gadangkan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan politik dan ekonomi di Indonesia ini. Tapi ketika saya menganalisa lebih dalam, di balik semua narasi anti pemerintah yang dibungkus dengan gaya ilmiah, itu ada satu hal yang menarik. Mereka gak cuma bicara soal politik, tapi juga soal ekonomi global. Salah satunya, mereka menuding bahwa tarif impor 19% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap Indonesia kemarin itu adalah bentuk eksploitasi ekonomi. Katanya, Amerika Serikat sedang berusaha mengambil untung sebesar-besarnya dan membuat Indonesia rugi besar. Jadi seakan-akan pemerintah kita itu bodoh menurut mereka. Seakan-akan ya, kedengarannya ini sangat logis banget. Tapi masalahnya, logis itu belum tentu benar, Pak. Yang mereka sampaikan itu hanya potongan cerita saja ketika saya lihat. Kalimatnya dibuat seolah-olah ilmiah, padahal itu tidak utuh sama sekali. Mengenai ini, mereka tuh lupa menjelaskan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat itu gak cuma untuk Indonesia saja, tapi itu juga diterapkan ke hampir semua negara mitra dagang mereka, termasuk Tiongkok, Vietnam, bahkan Meksiko. Dan banyak di antaranya tarifnya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Ketika saya menonton video ini, saya tuh gak ada masalah sebenarnya. Cuman saya greget ketika membahas mengenai ini, seakan-akan mereka tuh gak punya ilmu, terus bahas hal yang bukan ranah mereka. Makanya jadi masalah menurut saya. Publik yang nonton Dirty Vote ini itu mungkin gak punya waktu untuk ngecek data dan sebagainya. Jadi mudah percaya bahwa Indonesia itu sedang dijajah ekonomi. Padahal kalau kita lihat faktanya, yang terjadi ini justru sebaliknya. Indonesia sedang mendapat peluang besar di tengah perang tarif global ini. Nah makanya video ini saya buat supaya publik itu paham bahwa gak semua narasi yang terdengar pintar itu benar. Kadang yang paling bahaya itu justru adalah propaganda yang dibungkus dengan logika yang setengah matang. Saya sebenarnya bingung ya, yang ketika melihat orang yang tanda kutip itu idealis, itu gampang banget nyimpulin kalau tarif impor dari Amerika Serikat ke Indonesia itu semata-mata bentuk penjajahan ekonomi baru. Salah satunya di video Dirty Vote ini yang mengatakan bahwasanya kebijakan itu membuat Indonesia itu rugi besar karena Amerika Serikat dianggap mau ngambil untung sebesar-besarnya. Gini Pak, saya jelaskan secara rinci agar Anda semuanya paham. Kalau kita lihat lebih jernih dan secara akal sehat ya, mengenai tarif Trump ini bukan perkara dirugikan tidaknya, tapi ini soal persaingan global dan peta dagang dunia yang berubah sekarang. Analogi gampangnya itu gini agar kalian paham. Bayangin aja, misalkan kalian itu jualan gorengan di pasar ya. Tiba-tiba si ketua pasarnya ini itu naikkan biaya sewa lapak buat semua pedagang di sana. Bukan cuma kamu, tapi juga buat tukang somai, tukang sate, sama penjual bakso. Nah ternyata kamu cuman kena kenaikan 19% karena memiliki hubungan gini gitu dan segala macam lah. Tapi yang lain ada yang sampai 40%, 60%, 35%, 20%. Otomatis walaupun kamu tuh tetap bayar lebih, posisi kamu itu masih jauh lebih ringan dibandingkan kompetitor lainnya. Beda kalau misalkan kamu bayar 19%, yang lain gak dia kenakan tarif, itu beda. Beda, konsepnya beda. Cara pola pikirnya itu beda. Hasilnya dari analogi tadi ya, pembeli yang tadinya itu beli di tukang siomay, beli di penjual bakso, itu beralih ke gorengan karena harganya lebih murah, harganya lebih bersaing daripada yang lainnya. Nah kira-kira itulah posisi Indonesia di mata Amerika Serikat sekarang. Amerika Serikat memang menaikkan tarif impor, tapi bukan cuma ke Indonesia saja. Negara-negara besar kayak Tiongkok, Vietnam, bahkan Meksiko itu juga kena tarif, malah lebih tinggi. Dan justru disinilah letak peluangnya menurut saya. Jadi barang-barang asal Indonesia nantinya itu bisa jadi lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat dibanding barang dari negara lain yang tarifnya lebih mahal. Makanya mengenai ini saya tuh sering, udah 2-3 video saya bikin mengenai tarif Trump ini. Kalian tonton videonya di sana karena di sana saya tuh bandingkan produk kita secara data dan fakta dibandingkan dengan produk yang lain. Bahwasanya produk kita itu kemungkinan besar itu akan lebih kompetitif dibandingkan produk-produk yang lain. Dan bisa saja kita menjadi nomor satu, salah satu importir ke Amerika Serikat seperti kayak tekstil, garmen, dan alas kaki dan sebagainya. Itu kemungkinan besar ya. Selain itu ya, sebenarnya kebijakan tarif ini sebenarnya bisa membuat para investor itu mikir ulang nantinya.
Daripada saya bikin pabrik di Tiongkok yang tarifnya 40% ketika ekspor ke AS, mending saya pindah ke Indonesia yang cuman dikenakan tarif impor 19%. Nah ini sebenarnya kenapa tarif tinggi itu bukan selalu berarti bencana ya. Tergantung posisi kita itu di rantai pasok global nantinya. Kita tuh di mana posisinya? Apa yang termasuk lebih rendah daripada yang lain atau lebih tinggi daripada yang lain? Kalau kita bandingkan negara kita dengan yang Amerika Serikat, iya, Amerika Serikat memang masih, saya katakan itu, saya hitung itu masih lebih untung sedikit daripada kita. Cuman ketika kita bandingkan dengan negara-negara yang lain selain Amerika Serikat, kita tuh menang banyak dari ini. Jadi secara matematis Amerika memang dapat keuntungan lebih besar. Jadi misalkan dalam bahasa idealisnya ya, akademisnya ya, secara matematis Amerika Serikat memang dapat keuntungan lebih besar. Tapi dalam perdagangan internasional jarang banget ada transaksi yang dua-duanya untung sama besar. Yang penting bukan besar kecilnya selisih untung sebenarnya, tapi seberapa strategis posisi kita dalam sistem ekonomi global nantinya. Jadi kalau ada yang bilang taruh 19% itu bukti Indonesia dirugikan, bukti pemerintah kita itu bodoh lah kata tanda kutip, itu argumen yang setengah matang. Karena kenyataannya justru di tengah kebijakan tarif besar-besaran seperti ini, Indonesia itu bisa jadi tempat yang paling menarik buat investor. Bisa jadi pabrik alternatif dan bisa dapat efek limpahan ekonomi yang gak sedikit nantinya. Singkatnya ya, ini bukan cerita tentang Amerika Serikat menindas Indonesia enggak, tapi soal gimana Indonesia itu bisa memanfaatkan situasi global untuk memperkuat daya saingnya. Kalau mau ngomong soal ekonomi, jangan cuma lihat angka tarifnya saja Pak, tapi lihat juga siapa yang paling diuntungkan dari reaksi setelah tarif itu diberlakukan. Jadi kritikan saya, kalau kita mau kritis jangan berhenti di angka 19% saja. Karena di dunia dagang internasional, yang pintar itu bukan yang terlihat paling keras, saya dirugikan, tapi yang bisa mengubah tekanan jadi peluang nantinya. Nah itu merupakan negara-negara yang hebat nantinya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Ingat ya, saya gak punya masalah sama video di Triford kemarin. Saya punya masalah dengan salah satu pembahasan yang menurut saya mereka tidak punya ranah untuk membahas itu. Dan ingat ya, saya dapat informasi biaya yang dihabiskan untuk pembuatan video dari Triford itu bukan hanya 800, 500 juta, 200 juta, enggak. Itu bisa miliaran. Dan dari mana duit itu? Ya tentulah lihat duit sendiri dah. Apakah ada iklannya atau enggak ya? Kalau ada, apakah ada yang berkepentingan atau enggak? Ini kata orang ya, kata orang. Sampai jumpa eksklusif.